Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Tahukah Anda, ada satu surat dalam Al-Quran yang membuat Rasulullah mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat. Anehnya, mayoritas sahabat saat itu hanya melihatnya sebagai kabar kemenangan. Bagaimana mungkin 3 ayat yang begitu singkat ternyata menjadi isyarat perpisahan terakhir dari Allah? Kisah ini diriwayatkan dalam hadis sahih dan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas serta disetujui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Surat pendek yang membawa kabar besar. Tahun itu menjadi tahun yang sangat berbeda bagi kaum muslimin. Beberapa tahun sebelumnya, Rasulullah dan para sahabat hidup dalam tekanan. Mereka pernah diusir dari Mekah, meninggalkan rumah dan harta benda. Mereka menghadapi peperangan demi peperangan. Di Madinah, mereka membangun masyarakat Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Lalu tibalah peristiwa Fatu Mekah. Rasulullah memasuki Mekah bersama kaum muslimin dengan kekuatan yang sangat besar. Kota yang dahulu mengusir beliau kini berada di hadapannya tanpa perlawanan berarti. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan tauhid ditegakkan kembali di tanah suci. Sesudah Fatu Mekah, keadaan Jazirah Arab berubah sangat cepat. Kabilah-kabilah Arab selama ini menunggu. Mereka memperhatikan dakwah Rasulullah dari kejauhan. Banyak di antara mereka berpikir, jika Rasulullah benar-benar seorang nabi, pasti Allah akan menolongnya. Tetapi jika tidak, maka dakwahnya akan berakhir seperti gerakan-gerakan lain sebelumnya. Ketika Mekah berhasil ditaklukkan, keraguan itu runtuh. Satu demi satu utusan dari berbagai kabilah mulai datang ke Madinah. Mereka menyatakan keislamannya. Ada yang datang dalam rombongan kecil, ada pula yang mewakili seluruh kaumnya. Karena begitu banyaknya delegasi yang datang, para ulama sejarah menyebut masa itu sebagai Amul Wufud atau tahun delegasi. Apa yang Allah firmankan benar-benar terjadi, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Quran Surat An-Nasr ayat 2. Kaum muslimin menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Islam yang dahulu dianggap asing kini menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Kemenangan demi kemenangan telah diraih. Dakwah yang dibangun selama lebih dari 20 tahun tampak mencapai puncaknya. Dalam suasana seperti itu, turunlah sebuah surat yang sangat pendek, hanya 3 ayat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Ketika mendengarnya, banyak kaum muslimin memahaminya sebagai kabar gembira. Allah telah memberikan pertolongan. Mekah telah dibebaskan. Manusia masuk Islam dalam jumlah besar. Maka sudah sepantasnya seorang muslim memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Sepintas tidak ada yang aneh. Ini tampak seperti surat kemenangan. Tetapi ternyata di balik 3 ayat yang singkat itu tersimpan sebuah isyarat yang jauh lebih dalam. Sebuah isyarat yang tidak segera dipahami oleh banyak orang. Isyarat yang berkaitan langsung dengan diri Rasulullah dan sisa waktu hidup beliau di dunia. Pertanyaan Sayyidina Umar di tengah para veteran Badar. Beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari,
Sayyidina Umar mengadakan sebuah majelis bersama para sahabat senior yang pernah ikut dalam perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi kaum muslimin. Keutamaan mereka dikenal oleh semua orang. Di majelis itu, Sayyidina Umar juga mengundang seorang pemuda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Usia Ibnu Abbas jauh lebih muda daripada para sahabat yang hadir. Beliau memang bukan termasuk peserta perang Badar. Ketika melihatnya duduk bersama mereka, sebagian sahabat merasa heran. Mereka berkata, "Mengapa anak muda ini ikut bersama kita? Padahal kami juga mempunyai anak-anak yang seusia dengannya." Ucapan itu sampai kepada Sayyidina Umar. Namun, Sayyidina Umar tidak marah. Beliau hanya menjawab singkat, "Sesungguhnya dia termasuk seseorang yang telah kalian ketahui." Para sahabat memahami bahwa Sayyidina Umar mempunyai alasan khusus. Beliau mengenal kecerdasan dan keilmuan ilmu Ibnu Abbas. Rasulullah sendiri pernah mendoakannya, "Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah kepadanya takwil Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Pada hari itu, Sayyidina Umar ingin memperlihatkan sesuatu kepada para sahabat senior tersebut. Setelah semua duduk, Sayyidina Umar membuka pembicaraan. Beliau bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." Para sahabat mulai menjawab. Sebagian berkata, "Allah memerintahkan kita agar memujinya dan memohon ampun kepadanya apabila kita memperoleh pertolongan dan kemenangan." Jawaban itu benar. Isi surat tersebut memang menyebutkan tasbih dan istighfar setelah datang pertolongan Allah. Sebagian sahabat lainnya memilih diam. Mereka tidak menambahkan apapun. Sayyidina Umar mendengarkan seluruh jawaban itu. Lalu pandangannya beralih kepada pemuda yang duduk di antara mereka. Beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Apakah engkau juga berpendapat demikian?" Semua mata pun tertuju kepada Ibnu Abbas. Pemuda itu tahu bahwa Sayyidina Umar tidak mengundangnya tanpa alasan. Pertanyaan itu bukan sekedar tentang arti kata-kata dalam surat tersebut. Ada makna lain yang sedang dicari oleh Sayyidina Umar. Ibnu Abbas pun mengangkat kepalanya. Dengan tenang ia menjawab, "Tidak." Jawaban singkat itu membuat suasana majelis berubah. Para sahabat senior yang hadir menunggu penjelasan darinya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana menurutmu?" Pertanyaan itu akan mengungkap rahasia besar yang tersembunyi di balik surat An-Nasr. Sebuah makna yang ternyata berkaitan dengan akhir kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Jawaban yang membuat Sayyidina Umar mengangguk. Semua mata tertuju kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang pemuda di majelis itu. Di hadapannya duduk para sahabat senior, orang-orang yang telah berjuang bersama Rasulullah sejak masa-masa awal Islam. Namun Ibnu Abbas tidak terburu-buru berbicara. Sayyidina Umar bin Khattab kembali bertanya, "Kalau begitu, bagaimana menurutmu?" Ibnu Abbas menjawab dengan tenang, "Itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah yang diberitahukan Allah kepada beliau." Majelis itu kembali hening. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." Menurut Ibnu Abbas, ketika pertolongan Allah telah sempurna, Mekah telah dibebaskan dan manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, berarti tugas besar Rasulullah telah selesai. Risalah telah disampaikan, dakwah telah tegak, dan agama Allah telah menyebar ke seluruh jazirah Arab. Karena itu, firman Allah selanjutnya, "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya." Bukan sekedar perintah untuk bersyukur atas kemenangan, itu juga merupakan isyarat
agar Rasulullah memperbanyak tasbih dan istighfar sebagai persiapan menuju perjumpaan dengan Robnya. Selesai menjelaskan, Ibnu Abbas diam. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kata-kata tambahan. Sayyidina Umar bin Khattab pun langsung berkata, "Aku tidak mengetahui tentang surat ini, selain seperti yang engkau katakan." Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat yang hadir akhirnya mengerti mengapa Sayyidina Umar memasukkan Ibnu Abbas ke dalam majelis mereka. Pemuda ini memiliki pemahaman yang dalam terhadap Al-Quran. Tetapi ada pelajaran lain yang lebih besar. Ternyata saat kaum muslimin melihat surat An-Nasr sebagai kabar kemenangan, Allah justru sedang memberi isyarat kepada nabinya tentang dekatnya perpisahan. Surat yang dibaca dengan penuh kegembiraan oleh kaum muslimin ternyata juga merupakan pemberitahuan bahwa masa hidup Rasulullah di dunia tidak akan lama lagi. Dan setelah turunnya surat ini, perubahan pada diri Rasulullah mulai terlihat. Beliau semakin sering memuji Allah dan semakin banyak beristighfar sebagaimana perintah dalam surat An-Nasr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak bertasbih dan beristighfar. Setelah surat An-Nasr turun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa Rasulullah telah memahami isyarat yang terkandung di dalamnya. Beliau tidak mengumpulkan para sahabat lalu berkata, "Ajalku sudah dekat." Tidak. Yang terlihat justru perubahan dalam ibadah beliau. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan bahwa pada hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah, beliau semakin sering mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sayyidah Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau banyak mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi, Astaghfirullah wa atubu ilaih." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Rabbku telah memberitahukan kepadaku sesuatu tanda pada umatku. Jika aku melihat tanda itu, aku mengucapkannya." Beliau lalu membaca, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong." Hadis riwayat Muslim. Sayyidah Aisyah mendengar jawaban itu. Para sahabat yang lain juga melihat perubahan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak berzikir, semakin banyak memuji Allah, dan semakin banyak memohon ampun kepadanya. Padahal beliau adalah manusia yang dosanya telah diampuni oleh Allah. Inilah yang mengherankan. Saat kemenangan besar telah diraih, saat seluruh jazirah Arab mulai menerima Islam, dan saat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, Rasulullah justru tidak sibuk membicarakan kejayaan. Beliau memperbanyak tasbih dan istighfar. Beliau mengajarkan bahwa seorang hamba tidak boleh tertipu oleh keberhasilan. Semakin besar nikmat yang diberikan Allah, semakin besar pula kebutuhan seorang hamba untuk bersyukur, merendahkan diri, dan mengingat akhir perjalanannya. Sementara itu, hari-hari terus berjalan. Kaum muslimin bergembira melihat Islam semakin kokoh. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui sesuatu yang belum dipahami oleh banyak orang. Tugas beliau hampir selesai. Waktu kebersamaan umat dengan nabinya tinggal sedikit. Dan tidak lama setelah itu, isyarat yang tersimpan dalam surat An-Nasr mulai tampak semakin jelas melalui peristiwa-peristiwa terakhir dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isyarat perpisahan itu menjadi kenyataan. Beberapa bulan setelah turunnya surat An-Nasr, Rasulullah menunaikan haji terakhir beliau. Haji ini kemudian dikenal dengan nama Haji Wada, haji perpisahan. Di hadapan puluhan ribu sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat yang sangat penting. Beliau mengingatkan tentang darah, harta,
dan kehormatan kaum muslimin. Beliau juga berpesan agar umat berpegang teguh kepada ajaran Islam. Di tengah khutbahnya, Rasulullah mengucapkan kalimat yang membuat para sahabat terdiam. Beliau bersabda, "Boleh jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini." Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat mendengarnya, sebagian merasa sedih, tetapi belum semuanya memahami bahwa perpisahan itu sudah dekat. Pada hari Arafah, Allah menurunkan firman-Nya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Mendengar ayat itu, sebagian sahabat bergembira. Agama telah sempurna, nikmat Allah telah sempurna. Tetapi tidak semua sahabat memandangnya demikian. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu justru menangis ketika mendengar ayat tersebut. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, Sayyidina Umar menjawab, "Tidak ada sesudah kesempurnaan melainkan kekurangan." Sayyidina Umar memahami sesuatu. Jika agama telah sempurna dan tugas Rasulullah telah selesai, maka perpisahan dengan beliau sudah semakin dekat. Apa yang dipahami Ibnu Abbas dari surat An-Nasr kini semakin jelas. Pertolongan Allah telah datang. Kemenangan telah diraih. Manusia telah masuk Islam secara berbondong-bondong. Misi kerasulan telah ditunaikan. Tidak lama setelah kembali dari Haji Wada, Rasulullah mulai sakit. Sakit beliau berlangsung beberapa hari. Di saat-saat terakhir itu, beliau tetap memikirkan umatnya, tetap mengingatkan tentang sholat, dan tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah hari Senin itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dengan kepala beliau berada di pangkuan istrinya. Kaum muslimin terguncang. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu kemudian berdiri dan berkata, "Barang siapa dahulu menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Hadis riwayat Bukhari. Saat itulah para sahabat benar-benar menyadari makna surat An-Nasr. 3 ayat yang sangat pendek itu ternyata bukan sekedar kabar kemenangan. Ia adalah pengumuman bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi telah selesai dan waktu perjumpaan beliau dengan Rabb-Nya sudah semakin dekat. Karena itu, surat ini mengajarkan pelajaran besar kepada setiap muslim, yaitu ketika Allah memberikan kemenangan, keberhasilan, dan kesempurnaan suatu urusan, jangan sibuk membanggakan diri. Perbanyaklah tasbih, tahmid, dan istighfar, karena setiap nikmat besar seharusnya semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.